Devan mana, Pak? Kok nggak ada? Ada kok. Sebentar lagi juga masuk. Yes. Kali ini gue yang pegang kendali. Gue bakal tunjukin sama semua orang, terutama Papa, kalau gue tuh memang bisa diandalkan dan lebih hebat dari Devan. Kamu udah siap kerja? Siap. Baik, kita langsung meeting ya. Bawa tab, bikin note to land, dan selalu catat kalau ada poin yang perlu di follow up. Oke. Siap. Ah? Ya. Ah? Karena kita sudah kumpul semua, saya ucapkan selamat pagi. Hari ini kita meeting khusus membahas proyek baru kita yang nanti akan dipimpin langsung oleh anak saya, Miko. Saya minta untuk proyek penting kita kali ini itu harus sesuai dengan targetnya dan sesuai dengan kontrak. Itu maksud saya. Tolong. Iya, Pak. Kamu jujur sama aku. Punya rencana apa kamu sama Devan? Hah? Dan aku minta kamu berhenti jadi sekretaris Devan. Oke? Hei, yang memperkerjakan aku ini bukan kamu, tapi Devan. Jadi kamu nggak punya hak sedikit pun untuk memberhentikan aku. Ngerti? Ya? Kamu tenang aja. Love you. Kamiko? Kak. Kamiko sebenarnya ada urusan apa ya sama sekretaris pribadi aku? Apa Kamiko kenal sama Dara? Aku mau tanya sama kamu. Kenapa Dara bisa jadi sekretaris kamu ya? Karena aku butuh sekretaris tambahan. Jangan bohong kamu. Pasti ada alasan lain kan? Serius kak, kakak tahu sendiri belakangan ini kerjaan kita lagi banyak banget. Jadi aku nyari sekretaris, kebetulan Dara ngelamar, aku ngeliat CV-nya capable. Ya udah aku langsung terima aja. Emang kenapa kan? Kok kakak kelihatannya kayaknya terganggu banget dengan adanya Dara di sini? Apa kakak udah kenal sama Dara sebelumnya? Mungkin ada sesuatu yang aku perlu tahu? Oh enggak. Aku nggak kenal sama Dara. Oh, Ya. Cuman memang Dara itu pernah ngelamar kerja sama aku. oh, Ya. oke. Ya, jadi setelah aku cek CV-nya dan portofolionya, track record-nya tidak bagus. Jadi aku nggak mau kalau Dara sampai kerja di perusahaan kita, nanti perusahaan kita tidak baik. Ya. Oke, nanti aku akan minta tim aku untuk coba telusurin. Tapi kemarin sih aku cek CV-nya aman-aman aja sih. Ya. Aku cuma ingetin kamu aja. Kamu hati-hati. Ya. Jangan sampai nanti malah merugikan perusahaan kita. Sepertinya permainan ini akan makin seru. Ibu Tania, ini kuenya. Ya, terima kasih. Ya, Ibu Tania, Ibu Elsie, saya permisi ya. Di sini kita taruh meja. Coba. Kamu buka. Oke. Be careful. Oke. Iya.
Kak, tolong jujur sama aku. Kemarin itu, Kak Miko pasti sengaja kan milih tempat camping itu, kan di situ tempat kematian Shena. Miko tega banget. Pakai suruh orang untuk nyelakain aku sama Alia. Alia sampai jatuh ke sungai loh, Kak. Sama persis seperti apa yang terjadi sama Shena. Dan orang-orang yang bermotor itu pasti orang suruhan Kak Miko juga kan? Apaan sih kamu tuh, Pak? Kamu kalau mau nuduh aku, kasih buktinya dong. Jangan cuma nuduh aja kamu tuh. Memang belum ada bukti. Tapi hanya Kak Miko, satu-satunya orang yang tahu semua detail kejadian yang merenggut nyawa Shena. Karena aku memang hanya kasih tahu ke Kak Miko aja. Jadi nggak mungkin kejadian yang menimpa Alia itu hanya kebetulan. Dan jangan-jangan teror yang aku alamin selama ini, itu pasti dari Kak Miko juga kan? Apa sih, Van? Teror? Teror apa? Ya iya, foto Shena di mobil aku, paket bunga matahari sebelum camping, itu semua pasti dari Kak Miko kan? Van, kamu lupa? Siapa yang menyebabkan Shena meninggal? Ricky, bukan aku. Dan kamu juga sudah memasukkan Ricky ke penjara sekarang. Tapi kamu jangan lupa, Ricky sudah keluar penjara. Dan dia pasti akan cari kamu. Dia dendam sama kamu. Kamu ingat itu. Alia, kamu di sini? Iya Kak, aku lagi nungguin Devan. Katanya kok bisa ada di sini? Iya, Mama ngajakin aku ke kantor karena katanya kita mau bikin surprise kecil-kecilan buat Miko. Terus aku kesini karena aku mau ngajak Devan sekalian. Devannya mana? Devannya masih meeting Kak, dari tadi belum balik. Nah, ini Devannya udah balik. Ya udah kalau gitu kita langsung aja ya ke ruangannya Miko. Jadi kita mau bikin surprise kecil-kecilan buat Miko. Mama sama Papa udah nunggu di sana, ya. Ayo, ayo. Silakan. Surprise! Ada apa ini? Siapa yang ulang tahun? Aku kan belum ulang tahun, Mah. Ini memang bukan surprise ulang tahun, tapi ini surprise kesuksesan kamu karena menangin tender. Ya, surprise kecil-kecilan. Pakai repot-repot segala, Mah. Apa? Loh, ini kan apresiasi untuk kerja kamu, sayang. Secara acara camping kemarin kan gagal, berantakan.
aku tahu Mama Helsi teh lagi nyindir aku. Aku yang dianggap sebagai penyebab berantakan dan kacaunya acara di perkemahan kemarin. Udah. Kita nggak usah ngebahas masalah camping kemarin lagi ya. Udah lama. Ya udah terjadi, udah nggak usah dibahas lagi. Lagi pula yang dirugikan di acara camping kemarin itu kan aku dan Alia. Ya tapi tetap aja, ini harus jadi pelajaran untuk kita semua. Oke, Papa rasa cukup ya berdebat masalah camping kemarin lagi. Kalau kita ngebahas itu terus, kapan kita ngucapin selamat pada Miko? Oke. Miko, selamat ya. Akhirnya kamu bisa buktikan ke Papa kalau kamu berhasil. Makasih banyak, Pak. Makasih banget. Aku janji sama Papa, aku nggak akan ngecewain Papa. Dan aku akan bikin proyek ini semakin sukses, Pak. Bagus. Congrats ya sayang. Thank you, Ma. Mama bangga sekali sama kamu. Tania? Suami aku. Selamat ya. Aku seneng banget akhirnya kamu bisa buktiin kalau kamu bisa. Miko, So proud of you. Makasih. Ini semua berkat kamu juga. So sweet banget sih kamu. bisa-bisanya Miko mesra-mesraan sama istrinya. Enggak. Enggak pantas perempuan itu berdiri di samping Miko. Harusnya itu aku. Aku yang pantas di situ. Aku akan geser posisi perempuan itu. Karena aku juga bagian dari hidup Miko. Aku yang akan jadi istri sahnya Miko. Apapun caranya. Bukan perempuan itu. Aku harus kata mesra depan papa sama mama biar mereka nggak curiga. Kak, selamat ya. Makasih. Selamat ya Kak Miko. Sayang, Mama harap ini langkah awal untuk kesuksesan kamu. Makasih, Ma. Oh iya Miko, Papa nggak pengen kamu cuma memenangkan tendernya. Papa juga pengen kamu berhasil mengerjakan proyek ini dengan baik. Pasti, Ma. Pasti. Aku bakal selalu dukung kamu kok sayang. Makasih. Sayang, ayo potong kuenya. Oke, Ma. Ayo. Permisi Mas, mau pesan sekarang atau nanti? Ini menunya. Saya lihat-lihat dulu menunya ya, Mbak. Nanti kalau udah siap saya panggil. Baik, kalau gitu saya permisi dulu ya. Makasih, Mbak. Aku bakal pesan makanan dan minuman kesukaannya Alia. Semoga dia senang.
Alhamdulillah, SIM aku teh udah jadi. Mending gak sabar aku teh kemana-mana nyetir sendiri. Nanti kalau misalnya mobilnya udah beres, boleh ya Devan, aku ajak jalan-jalan Nisa. Ya, kata Reno sih mobil kamu udah bisa diambil di bengkel nanti sore. Nanti dia akan langsung anterin ke rumah. Oh gitu, nuhun atuh ya. Terus kumaha? Teh Dara hari pertama kerja sama kamu, bener gak kerjanya? Bikin masalah gak dia? So far sih oke ya. Malah dia kerjanya bagus banget. Sesuai dengan rencana kita untuk deket Kamiko, dia berhasil membuat Kamiko jadi gak tenang. Tapi aku teh gak mau ya kalau sampai rencana kita ini malah nyakitin Kak Tania. Ya itu bukan ranahnya kita ya. Kalau aku sih cuman mau Kamiko tuh terpojok sampai akhirnya dia mau mengakui semua kejahatan yang dia udah ngelakuin ke kamu selama ini. Cakra, tolong kalau ada waktu besok sore ketemu sama aku di City Restoran. Oh iya, Poho. Aku teh dijanjian ketemuan sama Cakra. Nah, aku bisa lupa ya. Devan, mendingan kita teh berhenti di depan aja, turunin aku di sini. Biar aku naik taksi. Kan kamu mau balik lagi ke kantor kan? Masih ada meeting, iya kan? Oh, nggak apa-apa kok. Aman. Next meeting aku baru jam 5 sore kok. Ya, halo? Iya, halo Pak Devan. Ya maaf Pak, investor yang janjian sore ini sudah datang Pak di lobi. Oh, ya udah, suruh dia tunggu sebentar ya. Saya mau anterin istri saya pulang dulu. Baik Pak. Oke, baik. Tuh kan, cek aku ge apa? Mendingan kita berhenti di sini. Aku naik taksi. Kamu langsung balik ke kantor biar nggak telat. Itu investor kamu udah mau datang. Udah nggak apa-apa, ini nanggung. Ini kan kita udah deket rumah. Aku mau mastiin bahwa kamu nyampe rumah dengan aman. Tah, eta justru karena udah deket dari rumah, jadi teh naik taksinya deket. Insya Allah bakalan baik-baik aja aku mah. Udah berhenti. Yaudah cepetan pesen taksi. Ntar aku pesen. Nah, udah nih, udah dapet. Udah dapet. Udah. Yaudah aku turun ya. Hati-hati ya. Iya, kamu juga ya. Dah, Dah, semangat meetingnya. kasih. Pak, ke City Resto ya. Baik, Mbak. Bisa nggak sih kamu pelan-pelan tuh mobilnya? Ya aku buru-buru. Aku lagi banyak kerjaan di kantor. Lagian kamu tuh ngapain sih? Nurut aja papa nyuruh aku antar kamu pulang. Kamu kan bisa naik taksi online. Udah tahu aku di kantor banyak kerjaan. Gimana sih kamu? Yang lebih paham soal pekerjaan kamu itu papa kamu, Miko. Tapi buktinya apa? Papa kamu malah nyuruh kamu untuk anterin aku pulang, kan? Ya nggak mungkin dong aku tolak permintaan papa kamu. Oh, atau jangan-jangan kamu udah ada janji ya buat ketemuan sama selingkuhan kamu? Tania kayak bisa baca pikiran gua aja. Kok dia selalu nyinggung soal itu ya? Ya memang. Gua pengen cepet balik ke kantor. Buat paksa Dara kasih tahu apa yang sebenarnya Devan rencanain. Sampai dia mempekerjakan Dara jadi sekretaris pribadinya. Gak mungkin kalau semua itu cuma kebetulan. Kenapa kamu diem aja? Jawab dong pertanyaan aku. Kita nggak usah bahas soal itu.
Oke. Mungkin kamu lagi nggak mood? Atau kamu bete gara-gara aku sama mama kamu ekspresi kamu tadi? Soalnya kamu benar-benar kelihatan gak antusias banget. Oh, no. Aku suka kok. Thank you. Kayaknya mama kamu bener deh. Seharusnya aku bisa lebih perhatian lagi ke kamu. Supaya kamu gak kebingungan. Mulai dari sekarang, aku janji sama kamu aku bakal jadi istri yang lebih perhatian. Dan mulai dari besok, setiap jam makan siang aku bakal datang ke kantor kamu supaya kita bisa makan siang bareng. Ya? Pokoknya Tania nggak boleh sering-sering ke kantor. Bahaya kalau Tania sampai ketemu Dara. Dan tahu kalau Dara adalah selingkuhan gue. Itu kan Alia. Kok bisa kebetulan ketemu Jenny jeung keluargana di dieu aku teh? Apa benar Om Wildan teh ayah kandung nu aku cari selama ini ya? Neng. Hai. Aku udah booking meja buat kita. Kita langsung ke sana aja yuk. Oh, iya, ayo. Jen, itu kan laki-laki yang pernah ngantar kamu pulang. Siapa namanya? Cakra, Pak? Kok dia sama Alia? Ada hubungan apa? Ya mana aku tahu. Emang Devan kenal sama Cakra? Devan tahu nggak kalau istrinya lagi ketemu sama laki-laki lain? Alia, aku seneng banget, Al. Aku seneng karena ini pertama kalinya kita bisa duduk ngobrol berdua seperti ini sejak kamu pindah ke Jakarta. Dan aku punya harapan, Pak. Aku tuh berharap hubungan kita itu bisa seperti dulu lagi, Al. Seperti waktu kita di Sukabumi. Udah daripada kita bertanya-tanya, aku mendingan kesana aja ya. Aku punya rencana. Aku nggak bisa lama-lama di sini. Langsung aja, Cak. Aku mau bahas sesuatu sama kamu. Aku mau bahas soal perkemahan kemarin. Oke. Aku juga tadinya mau bahas soal itu sama kamu. Alia, Alia.
Ini teh gimana? Astagfirullahaladzim. Kamu naha. Muni tega pisan. Ngejebak aku, ngurung aku di dalam gubuk. Kenapa kamu bisa sekap aku? Maksudnya kamu teh apa? Deal ya Pak. Semoga kerjasama ini akan berlanjut terus. Dan saya juga bisa memastikan ke Bapak bahwa Bapak tidak akan menyesal sudah berinvestasi di perusahaan saya. Ya, dengan reputasi Pak Devan yang begitu mengagumkan, saya yakin saya tidak akan menyesal. Baik, terima kasih atas kepercayaannya Pak. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Tadi pas meeting ada chat masuk. Apa Al yang ngechat ya? Jenny. Kirim foto apa dia? Kata Ali mau langsung pulang ke rumah. Ini kok malah ketemu sama Cakra? Ada urusan apa dia sama Cakra? Alia, kenapa sih dia susah banget nurutin kata-kata aku? Dia nggak mikir ya? Kalau Kamiko atau Papa atau Mama ngeliat dia bareng sama Cakra, itu bisa berakibat buruk buat pernikahan kontrak kita. Di mana dia sekarang? Restoran. Bukan Abinu ngelakuin itu, Al? Udahlah. Kamu teh gak usah bohong. Aku bangun. Dari pingsan aku terus tiba-tiba teh tangan aku keikat, mulut aku ketutup sama lakban. Kenapa kamu bisa tega ngelakuin itu sama aku? Jawab pertanyaan aku, Cak. Aku nggak bohong sama kamu, Al. Aku aja baru tahu kalau kamu sempat disekap. Alia, aku berani sumpah kalau bukan aku yang ngelakuin itu. Ulah gitu atuh, Cak. Kamu jangan sembarangan buat sumpah-sumpah. Yang jelas, kenapa aku bisa curiga sama kamu? Karena kamu adalah orang terakhir yang aku temuin sebelum aku pingsan. Alia! Sebentar, aku jelasin dulu semuanya biar clear ya. Sok coba jelasin. Alia, waktu kamu pingsan, aku tuh panik dan aku shock. Alia sadar, Al. Alia bangun, Al. Al sadar, Al. Alia, Alia. Alia. Alia bangun, Al. Al bangun, Al. Gue harus bawa Alia ke rumah sakit. Tapi gimana caranya? Aku terpaksa harus tinggalin kamu di sana sambil aku nyari bantuan, Alia. Dan kebetulan gak jauh dari sana ada anak-anak penari. Aku pinjem selendang mereka supaya aku bisa ikat kamu di belakang motor. Makasih, Adek. Makasih. Tapi pas aku balik, Al. Alia! Kamu itu udah gak ada di sana. Aku sampai nyari-nyari kamu kok. Gue mesti nyari Alia kemana lagi? Dan aku lihat kamu sama Devan. Aku sempat positive thinking. Aku kira kamu sadar dan kamu sengaja nyari Devan. Alia? Aku sampai kira kalau kamu sengaja nggak pamitan sama aku, Al. Alia. Alia, kita sahabatan udah dari lama.
Seharusnya kamu yang paling kenal sama aku, Al. Dan kamu pasti tahu kalau aku nggak mungkin ngelakuin hal seperti itu sama kamu. Cakra benar juga sih. Dia sahabat aku sejak di kampung dan dia selalu baik sama aku. Donor ginjal untuk Bu Yuni sudah ada. Kalau soal kesiapan biaya operasinya apa juga sudah siap? Semua biaya operasinya udah siap, Dok. Sekarang dokter siapin aja semua keperluan operasinya. Besok saya akan bayar lunas semuanya, Dok. Cakra selalu bantu aku kalau aku kesulitan atau kalau aku dalam bahaya. Gak mungkin Cakra yang ngelakuin. Alia, tolong, Al. Kamu jangan meragukan ketulusan aku. Kita ini sahabatan, Al. Terus kenapa kamu teh bisa ada di tempat perkemahan itu? Gak mungkin kebetulan kan, Cak? Kamu teh ngikutin aku ya? Ya ampun, atuh, Al. Enggak, Al. Aku datang ke sana karena aku diajakin camping sama teman. Gue nggak perlu bilang dulu kalau yang ngajak camping itu Jenny. Jenny, gimana sih punya mata dipakai dong? Maaf, Mbak, biar saya bantu bersihin baju. Aduh, nggak usah. Gimana sih? Ternyata Jenny ada di sini. Jangan-jangan Jenny yang sekapalnya digubuk. Soalnya cuman dia yang punya alasan buat celakain Alia. Jen? Ya ampun. Ini kenapa? Loh, baju kamu. Yuk, ke kamar mandi yuk, kita bersihin. Aduh, Ma. Udah lama, udah biarin aja, udah kotor, mau gimana lagi? Ya udah. Ini sih di laundry juga udah bersih. Ya udah, nggak usah dibersihin segala, mah. Malu tuh diliatin orang. Udah, aku pengen pulang aja lah. Loh, gimana? Kamu sih ngomong kayak begitu. Pak, makanan kita tuh belum habis loh. Kok nyalain aku sih, Pak? Yaudah, Papa bayar dulu ya. Iya, makanan kita tuh masih banyak loh, Jen. Wah, ini bau banget jadinya, Ma. Iya, tapi gimana? Yuk kita pulang. Mama sama Papa nunggu di mobil ya. Ya udah, ntar aku nyusul. Iya. Alia, sebentar aku mau ke toilet dulu ya. Aku teh nggak tahu ini bakalan berhasil atau enggak. Tapi aku harus coba. Aku harus pastiin dulu bener atau enggak Om Wildan itu ayah aku dan Teh Dara. Permisi Mbak, saya boleh minta sendok yang ini nggak? Untuk apa ya, Mbak? Kalau memang Mbak butuh sendok, saya bisa ambilin yang baru. Enggak. Kalau gitu sendoknya biar saya bayar aja Mbak. Tapi mohon maaf, Mbak, prosedur di sini tidak memperbolehkan. Sekali lagi, mohon maaf ya, Mbak. Iya, nggak apa-apa Mbak.
Jenny. Apa? Kamu mau ngomong apa sama aku? Kamu mau bilang sama aku kalau aku nggak usah bilang Devan soal apa yang aku lihat tadi di dalam, iya? Enggak, Jen. Bukan soal itu. Gue mau nanya sesuatu sama lo dan lo harus jawab gue dengan jujur. Lo yang udah sekap Alia di gubuk kan? Waktu di tempat perkemahan kemarin itu, lo kan pelakunya? Kok dia bisa tahu kalau aku pelakunya? Palingan juga dia nebak-nebak aja. Oke, aku harus tenang. Jangan bikin dia curiga. Itu si Jenny ngapain sih? Ngobrol serius banget sama si Cakra. Udah biarin aja, Ma, urusan mereka. Gimana sih, Papa? Kita tuh harus tahu mereka tuh pada ngobrol apa. Ntar kalau anaknya diapa-apain lagi, udah tahu kan Jenny itu udah patah hati sama Devan. Papa mau dia patah hati kedua kalinya. Ma, kalau menurut aku nih, Mama terlalu khawatir. Udahlah, kita percayakan semua sama Jenny. Dia kan udah dewasa. Dia pasti tahu yang terbaik buat dia. Terserah Papa lah. Mama tuh bingung kalau ngobrol sama kamu tuh nggak sefrekuensi. Maksud kamu tuh apa ya nuduh-nuduh aku kayak gitu? Emang kamu punya bukti? Enggak, gue emang gak punya bukti. Tapi gue yakin banget kalau lo pelakunya karena siapa lagi, Jen? Cuman lo yang gak suka Devan nemuin Alia. Kamu tuh gak usah nuduh aku terus-terusan deh, Cakra. Udah jelas sekarang tuh kamu yang paling mencurigakan. Bisa aja sih sebenarnya aku bilangin ke Devan soal kamu ketemuan sama Alia tadi. Mau kamu aku ngakuin itu, iya? Mau aku bilangin ke Devan? Jen, lo itu jangan memutarbalikkan fakta dengan nuduh gue yang enggak-enggak. Kamu duluan yang nuduh aku ya, Cakra. Aku gak suka dan aku gak terima difitnah kayak gini. Gue bakal buktiin kalau tuduhan gue itu benar, Jen. Jen, nggak kenapa-napa kan? Nggak apa-apa kok, Ma. Yaudah kita pulang aja ya, Pak. Ayo kita pulang, Pak. Ayo. Al, kamu bisa di mana, Al? Abis pesen minum. Oh, ya udah kita balik aja ke meja kita. Kita lanjutin obrolan kita yang tadi. Iya, ayo. Alia. Nah, atuh Devan teh bisa kesini. Dia pasti bakalan marah banget karena aku diam-diam ketemu sama Cakra. Aduh bener ini mah, kayaknya Devan teh bakalan marah. Aku teh takut kalau Devan ribut sama Cakra. Mending kamu teh pergi sekarang dari sini. Oke. Kamu jangan kayak orang ketakutan. Aku bakal bantu kamu jelasin semuanya ke Devan. Ya. Lo kenapa nggak pernah berhenti gangguin istri gue? Devan, kamu jangan marah dulu Devan. Tenangin ya diri kamu. Ini gak sesuai sama apa yang kamu lihat. Aku yang ngajak Cakra ketemu, bukan Cakra yang ngajak aku ketemu. Terus dia mau aja gitu? Lo tahu kan, dia sekarang udah jadi istri gue. Kenapa sih lo nggak bisa jaga jarak sama dia? Devan udah jangan marah dulu. Kita dilihatin banyak orang, malu. Ya aku nggak akan seperti ini kalau kamu dengerin omongan aku. Tapi yang ada sekarang aku kecewa karena kamu ketemuan lagi sama dia, diam-diam lagi. Aku bisa jelasin semuanya sama kamu. Makanya sekarang kamu teh izinin aku buat jelasin. Kamu tenang dulu, jangan marah. Devan, lo tuh jangan terlalu posesif jadi orang, ya? Lo kasih dong istri lo berteman sama orang lain. Emang masalahnya di mana? Ya, tapi bukan sama lo juga kali. Jauh sebelum lo kenal sama Alia, gue sama Alia udah berteman. Kita udah sahabat dari lama. Ya itu kan dulu.
Sekarang status dia udah beda. Dia sekarang sudah jadi istri gua. Dan gue sebagai suami berhak dong untuk ikut nentuin temenan sama siapa, ketemuan sama siapa, apalagi ketemuan berdua seperti ini. Sama lo lagi. Ini yang gue bilang tadi. Lo itu terlalu ngekang Alia. Padahal lo sebagai suami aja nggak bisa jagain Alia dengan benar. Maksud lo apa? Udah, Cakra, Devan, udah. Oke, gue ingetin ya. Cakra. Gue ingetin kejadian kemarin waktu camping. Alia jatuh masuk ke dalam sungai. Dan lo ngapain? Lo ngapain, Devan? Lo tuh bener-bener nggak ngapain, lo cuma diem aja. Dan gue harus turun tangan, gue harus bantuin Alia, gue harus selamatin dia. Cakra, udah, Cakra. Makanya gue ambil kesimpulan kalau lo tuh nggak layak jadi suami Alia. Lo nggak tahu apa-apa. Lo tuh cuma sahabat yang begini, dan lo mau hubungan gue sama Alia tuh hancur. Makanya lo buntutin dia terus, iya kan? Devan, udah, lepasin. Udah, nggak usah diperpanjang. Ya, aku nggak mau kalian berantem. Dara mana ya? Kok dia nggak ada? Apa dia udah pulang? Tapi Tasya masih di sini. Di mana dia? Devan, mending kita pulang sekarang. Ayo, pulang. Cakra, kamu juga pulang. Ayo, kita pulang. Kalau lo nggak bisa jagain Alia, lo lepasin dia. Kalau ini semua soal uang, Devan. Gue bakal balikin semua. Jadi berapapun yang lo keluarin buat bantuin Alia, gue akan balikin. Gue akan lunasin semuanya. Tapi gue nggak mau. Gue nggak mau sampai Alia nikah sama pecundang seperti lo. Devan. Udah. Devan, jangan, udah. Devan, udah. Jangan buat ributan sini. Devan, lo dengerin gue ya. Lo jangan pikir gue bakal diem. Kalau lo terus-terusan bikin Alia dalam bahaya. Cakra, udah, Cak. Tolong atuh. Cukup, udah. Mending sekarang kamu pulang. Pergi. Lepasin saya. Lepasin. Saya bisa jalan sendiri. Lepasin. Lepasin saya. Devan. Pak, Mas. Saya mohon maaf ya atas kejadian ini. Tapi nggak ada yang rusak ya. Saya minta maaf sekali lagi. Surprise! Dara, ngapain kamu di ruangan aku? Sayang, aku kesini, aku juga mau merayakan semua keberhasilan kamu. Memangnya cuma mereka doang yang bisa. Aku juga bisa dong, sayang. Cheers! Dara, kamu nggak boleh di ruangan aku ya.
Keluar kamu sekarang, keluar. Sayang, kamu tuh kenapa sih kamu gak nganggap aku ya? Hah? Bukannya aku nih orang yang spesial buat kamu? Dara, kamu di gimana sih? Ini kantor aku. Banyak karyawan aku di sini. Kalau sampai mereka tahu, berantakan semuanya. Aku mau tanya sama kamu. Devan tahu soal hubungan kita? Sayang, kamu tenang aja. Nggak ada yang tahu. Aku masuk ke sini murni karena usaha aku sendiri. Sekarang kamu keluar, ya. Kalau sampai karyawan aku tahu, dan semuanya tahu, apalagi papa. Papa akan marah besar sama aku. Aku akan dicoret dari daftar ahli waris, karena aku sudah bikin malu keluarga. Bener juga ya. Nggak ada gunanya aku jadi istri Miko kalau dia sampai nggak punya apa-apa. Oke. Kamu tenang aja sayang. Ya. Aku nggak akan mengganggu kamu selama di kantor. Tapi ada syaratnya. Syarat? Syarat apa sih? Kamu nggak boleh nyuakin aku. Dan kamu jangan minta aku untuk berhenti menjadi sekretaris Stefan. Karena aku nggak akan mau berhenti dari sini. Sebelum kamu kasih kepastian soal hubungan kita. Aku tanya sama kamu ya. Kamu diiming-imingin apa sama Devan? Aku tahu betul Devan seperti apa orangnya. Gak mungkin Devan tuh bisa sembarang terima orang. Apalagi jadi sekretaris pribadi dia. Kamu kenapa nanya kayak gitu sayang? Oh, kamu deg-degan. Kamu tegang ya? Kamu merasa terancam. Iya sayang. Aku gak ngerti sama kamu ya. Sekarang ini kamu kenapa sih kayak gini? Kenapa kamu malah di pihak Devan? Kamu tahu betul gimana hubungan aku sama Devan sangat tidak akur. Aku tahu. Tenang ya. Kamu bisa duduk dulu. Duduk dulu sayang. Tenangin diri kamu ya. Aku akan ada di pihak siapapun yang bisa mewujudkan semua keinginan aku. Terserah kamu. Kamu akan membiarkan aku bekerja sama dengan Devan? Atau aku ada di pihak kamu dengan cara kamu menjadikan aku istri sah kamu. Semua keputusan ada di kamu, sayang. Kau pikirkan baik-baik ya. Dara semakin hari, semakin berani dan bikin aku repot. Gak mau sekarang nurutin perintahku lagi.
Kamu tuh, kenapa sih susah banget dengerin kata-kata aku? Aku kan udah berkali-kali bilang sama kamu, jangan berhubungan lagi sama orang-orang dari masa lalu kamu. Itu bahaya banget buat pernikahan kontrak kita. Untung aja Cakra udah pergi. Jadi dia nggak denger aku keceplosan tadi. Kamu kenapa keras kepala banget sih? Aku udah kasih peringatan ke kamu, tapi kamu nggak pernah dengerin aku. Kamu lakuin lagi. Iya, Devan. Aku teh minta maaf. Aku ketemu Cakra nggak bilang sama kamu aku salah. Iya, masalah. Salah besar. Aku tahu Cakra pernah nolong kamu. Dan dia sering ada di saat kamu butuh bantuan. Tapi bukan berarti kamu bisa diam-diam ketemu sama dia dong. Malah kamu makan bareng sama dia tanpa sepengetahuan aku. Kamu tahu siapa yang ngasih tahu? Jenny. Jenny yang ngirimin foto kamu berduaan sama Cakra di sini. Makanya aku tahu kalian berdua ada di sini. Sekarang kamu coba pikir deh. Kalau Jenny ngirimin foto itu ke Kamiko atau ke Papa atau ke Mama, apa coba akibatnya? Coba kamu pikirin. Devan selalu aja jadi penghalang buat gue deket sama Alia. Harusnya dia maklum. Gue kan udah berteman lama sama Alia. Jauh sebelum dia kenal Alia. Kenapa tadi Devan bisa tahu-tahu muncul di restoran? Kebetulan banget. Bisa aja sih sebenarnya aku bilangin ke Devan soal kamu ketemuan sama Alia tadi. Pasti Jenny yang udah bilangin. Gue jadi makin yakin kalau emang Jenny yang udah nyekap Alia di dalam gubuk. Karena kalau bukan dia, siapa lagi coba? Sekarang, gue bakal cari cara supaya gue bisa neken Jenny. Supaya Jenny itu mau mengakui semua perbuatannya. Gue harus lakuin itu. Devan, aku teh bener-bener minta maaf ya. Aku gak maksud buat ngabain semua larangan-larangan kamu. Tapi aku punya alasan. Kenapa aku harus temuin Cakra? Aku punya alasan penting, Devan. Apa alasannya? Aku teh harus tahu apa yang sebenarnya terjadi waktu di tempat camping. Apa benar Cakra yang ngurung dan juga ngikat aku di gubuk atau bukan? Kenapa kamu mikir Cakra yang ngelakuin itu? Emang Cakra yang ngelakuin itu? Iya. Kamu tenang dulu, kamu jangan marah. Dengerin aku dulu. Kenapa aku bisa curiga Cakra yang ngelakuin semua itu? Karena orang yang aku temuin sebelum aku pingsan itu adalah Cakra. Terus kenapa kamu baru cerita sekarang? Ya karena aku takut. Kalau aku cerita dari kemarin kamu pasti bakalan marah. Terus kamu bakalan ribut sama Cakra. Aku gak mau itu terjadi. Soalnya aku juga kan belum tahu pasti bener atau enggak Cakra yang ngelakuin semua itu. Jadi kamu cari tahu dengan tanya langsung ke Cakranya. Alia, dia nggak mungkin ngaku dong bahwa dia udah ngelakuin itu. Dia pasti akan ngebantah. Iya. Cuman tadi setelah aku dengerin penjelasannya Cakra semuanya, aku yakin bukan Cakra yang ngelakuin semua itu. Bikin kamu yakin apa? Karena aku bisa lihat ketulusannya Cakra. Terus dia bilang setelah itu dia terus berusaha cari aku. Tulus. Tapi
Pas kamu pingsan, sadar-sadar kamu malah terikat dalam gubuk. Masih ada lagi yang dia jelasin ke aku, Devan. Jadi pas aku pingsan, dia sempat taruh aku dulu. Terus habis itu dia pergi cari pertolongan. Karena kan dia datangnya naik motor, dia mau bawa aku ke klinik. Dia cari sesuatu dulu supaya bisa ikut aku dan gak jatuh dari motor. Itu alasan aja. Dia akan ngasih 1000 alasan untuk nutupin perbuatan dia. Tapi Devan, aku tuh tahu Cakra. Aku udah kenal Cakra dari lama. Kenapa aku mau mastiin? Karena aku sebenarnya juga ragu. Karena aku takut emang bukan dia pelakunya. Aku kenal dia banget, Devan. Aku sahabatan udah lama. Dan Cakra juga sering bantuin aku. Malah aku curiga. Kayaknya ada orang yang sengaja mau bikin aku salah paham sama Cakra. Orang lain. Siapa? Kamiko. Kalau emang terbukti Kamiko pelakunya, dia harus terima akibatnya. Apa yang dia lakuin itu udah keterlaluan. Kita obatin luka kamu yuk. Masuk ke dalam mobil aja. Yaudah. Oh, Devan. Sebelum kita pulang, boleh nggak kalau mampir ke rumah sakit dulu? Ke rumah sakit? Kamu sakit? Hah? Enggak. Tapi kamu nggak panas kok? Atau jangan-jangan kemarin malam kamu beneran sakit ya? Pas aku nanya soal muka kamu yang merah itu. Enggak, Devan, aku baik-baik aja. Terus kalau gitu mau ngapain ke rumah sakit? Karena aku tuh mau mastiin kalau Om Wildan teh bener apa enggak kalau dia itu ayah kandung aku. Aku curiga kalau Om Wildan itu adalah memang benar Asep Kusnadi, ayah aku sama Teh Dara. Om Wildan?